Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Tegar Yadi dengan NIM 20 20 50 20 68. Kami di sini dari kelompok 2 MK Tafsir BPI. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan kita. Mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah merupakan suatu kegiatan, bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Hari ini sangat relevan jika dilihat dari perumusan bahwa pendidikan itu adalah merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi-potensinya, bahkan minat dan kemampuan. Bimbingan dan konseling dan perspektif Islam ialah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pengajaran, dan pedoman kepada peserta didik yang dapat mengembangkan potensi akal, pikiran, kejiwaan, dan keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan baik dan benar secara mandiri yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu bahwa yang bersifat lahiriah ataupun batiniah yang dilakukan oleh guru BK dalam lingkungan sekolah atau madrasah. Pengkajian berhakikat manusia menurut Islam merupakan jalan terbaik untuk memahami siapakah manusia itu. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang terbaik, termulia, tersempurna dibandingkan dari makhluk-makhluk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusatul Faizah dengan NIM 20 20 50 20 67. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudara Lira Tegar Yadi. Namun demikian, pada saat yang sama, manusia juga memiliki nafsu yang setiap saat dapat membuat manusia terjerumus ke martabat yang hina, nista, sengsara jika manusia menuruti hawa nafsunya. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini yang artinya, dan niscaya akan kami uji kamu dengan suatu percobaan, yaitu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berilah kabar gembira bagi mereka yang sabar atau tabah menghadapi percobaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Istilah ini mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosional dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosinya seperti halnya proses reedukasi atau pendidikan kembali, sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Dalam memahami tentang tujuan psikoterapi, harusnya menengok dari beberapa teknik yang digunakan, karena penggunaan teknik-teknik psikologis untuk penyembuhan gangguan atau penyakit mental dalam kaitannya dengan tujuan psikoterapi dalam Islam dapat diartikan sebagai perbaikan pengalaman dan penyesuaian atau bisa disebut membersihkan diri. Dengan demikian, psikoterapi dengan menggunakan pendekatan agama sebagai cara untuk mendiagnosa penyakit yang berhubungan dengan gangguan rohani manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dengan demikian, fungsi sesungguhnya Al-Quran itu semuanya adalah penawar atau obat. Al-Quran menjadi syifa bagi macam-macam penyakit rohaniah dan jasmaniah. Adanya keharusan mengobati berbagai penyakit selain dijelaskan melalui isyarat Al-Quran, juga dijelaskan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu fungsi sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sama halnya seperti irsyad. Istilah syifa secara eksplisit banyak disebut dalam Al-Quran.
Dan dari nilai Al-Quran inilah istilah itu diturunkan sebagai bagian istilah ilmu dakwah. Apabila dilihat dari sudut pandang psikologi, konsep irsyad dan sifat merupakan wujud dari religius. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan Saudari Pritiwi Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pritiwi Nabila dengan NIM 2020502075 dari perwakilan kelompok 3 MK Tafsir. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu psikoterapi, yaitu salah satu pendekatan bimbingan dengan menerapkan psikoterapi berdasarkan pendekatan agama. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Yunus yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Surat Yunus 57. Ayat ini menunjukkan bahwa agama itu sendiri berisikan aspek terapi bagi gangguan jiwa. Bukanlah penderita batin biasanya menyesakkan dada seperti yang tersirat dalam ayat di atas. Ayat ini memberi petunjuk bahwa agama mempunyai sifat terapeutik bagi gangguan kejiwaan. Cara berpikir negatif yang menekankan kepada persepsi stresor sebagai sesuatu yang mengancam dan merugikan perlu diubah menjadi berpikir positif yang menekankan kepada pengertian stresor bagi sesuatu yang tidak perlu dicemaskan. Bahkan individu perlu melihat adanya peluang-peluang untuk mengatasi stresor dan harapan-harapan positif lainnya. Saat stresor musibah datang menghampiri, biasanya akan mudah timbul rasa kehilangan sesuatu dari dalam diri. Hal ini membutuhkan rasa percaya atau keimanan bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Diri ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang ada pada sekeliling kita adalah miliknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.